Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita bisa duduk bersama dalam masjid rumah Allah yang mulia yang senantiasa mendatangkan ketenangan jiwa dan akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, serta kita didoakan oleh para malaikat dan dipuji Allah di hadapan para makhluknya. Ketika kita bersama-sama duduk dalam majelis ini, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan yang kita dapatkan, itu yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita bersama untuk senantiasa bersemangat dalam majelis ilmu dan belajar ilmu agama ini. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Amal yang telah menjadi sebab pertemuan kita pada malam ini, dan kepada seluruh masyarakat sekitar masjid yang senantiasa semangat untuk belajar dan membekali diri, serta seluruh tokoh masyarakat, nenek mama cerdik pandai yang senantiasa memberikan bimbingannya kepada masyarakat. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa hidup dengan ibadah salat 5 waktu, serta dihidupkan pula dengan kajian-kajian yang mempelajari seputar akidah, kemudian tafsir, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ilmu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik itu yang berkaitan dengan interaksi antara sesama kita, muamalah, apalagi ini kan masjid di tengah pasar. Perlu ilmu yang bicara tentang harta, perlu ilmu yang berbicara tentang bagaimana kedudukan harta. Itu sangat luas pembahasannya dan buku ulama sangat banyak dalam bab ini. Bagaimana kita harus memegang harta dan bagaimana kita harus membelajarkan harta dan bagaimana sifat-sifat para pedagang-pedagang yang mulia. Karena pedagang ini akan dikumpulkan Allah bersama para nabiyyin wa siddiqin wa syuhada jika mereka memiliki sifat jujur. Tapi sebaliknya, manakala hilang sifat jujur, maka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak terpuji. Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita yang diberkahi oleh Allah, majelis yang mendatangkan kebaikan kepada kita bersama, dan mudah-mudahan senantiasa kita lanjutkan pembahasan kita. Malam ini kita ambil
karena ini perdana, insya Allah pembahasan secara tematik. Secara tematik kita beri judul dengan obsesi manusia. Obsesi manusia. Kalau kita lihat kepada karakter manusia, mereka sangat memiliki banyak obsesi, memiliki banyak harapan, memiliki banyak angan-angan. Dan karena manusia ini memiliki sifat tamak, dan kemudian itulah yang akan terus berkembang dalam jiwa seseorang, sehingga manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana keinginan kita ini, bagaimana obsesi manusia itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Lau kana li ibni Adam wadiyaini min malin labtagha thalithan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Jika manusia itu memiliki dua lembah penuh dengan harta, Nabi menyebut dengan sebutan lembah. Kira-kira lembah itu kecil apa besar? Lembah. Nabi tidak menyebut dengan parit kecil, tapi lembah. Jika manusia memiliki dua lembah penuh dengan harta, pasti dia ingin mencari lembah harta yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam ini melainkan tanah. Maknanya apa? Tidak ada yang bisa menghentikan ambisi manusia kecuali kematian. Seseorang akan bisa merasa cukup dan merasa selesai urusan kalau sudah diisi mulutnya oleh tanah. Hari ini kita harus belajar bersama bagaimana Islam memberikan kepada kita arahan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar tentang karakter manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar dengan 4 persegi. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya yang menembus kotak yang persegi 4 tadi. Wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil menyamping di antara garis-garis tengah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qala hadzal insan," ini manusia. "Wa hadza ajaluhu muhitun bihi." Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa kotak 4 yang digambar Nabi itu adalah ajal manusia. Aw qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu. Yang keluar ini, ada garis yang keluar dari kotak segi 4 itu, ini adalah angan-angan manusia. Wa hadhil khutat as-sigharul a'rad. Dan garis-garis kecil yang melintang ini adalah rintangan. Fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Jika dia berhasil lolos rintangan kedua, dia akan tersangkut di rintangan berikutnya. Ini karakter manusia. Jelas Nabi SAW menyebutkan
bagaimana bentuk manusia ini yang mana angan-angannya melampaui daripada ajalnya. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ada sebuah pelajaran dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan begini, kanu yatlubuna dunia, mereka itu mencari dunia, walakin idza balagul arba'in, kalau sudah sampai pada usia 40 tahun, talabul akhirah, mulai mereka beranjak beralih untuk fokus kepada akhirat. Mereka semangat mencari dunia. Kanu yatlubuna dunia, mereka semangat mencari dunia, bekerja. Tapi apabila idza balagul arba'in, kalau sudah sampai usia 40, sudah mulai mereka mengoreksi diri, melihat untuk bekal akhirat. Usia 40 tahun usia puncak di mana seseorang sudah harus sadar untuk kembali kepada agamanya. Makanya kata para ulama kita, andai di usia 40 tahun dia belum bisa mendekatkan dirinya kepada akhirat, berarti dia siap untuk menerima azab Allah. Bayangkan. Nampaknya di depan kita semua sudah usia 40 tahun lebih. Bang berapa bang? Alhamdulillah 61. Ini bukti semangat beliau untuk akhirat, duduk belajar bersama. Semoga Allah terima ya bang ya. Kalau usia 40 tahun tidak juga ingat akhirat, kata para ulama, berarti dia mensiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Usia 40 tahun usia puncak di mana seorang sudah harus kembali dan harus memikirkan kembali untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat beberapa pelajaran dari hadis yang sudah kita bacakan tentang karakter manusia ini. Yang pertama, bahwa sejatinya manusia itu mengalami kerisauan. Pernah risau kan? Ada rasa takut, ada rasa risau, ada yang membuat pemikiran kita ini galau. Tidak satupun manusia yang tidak pernah mengalami itu. Sementara mereka semuanya berharap mendapatkan cita-citanya. Kita semua berusaha bekerja mendapatkan cita-cita kita. Membangun rumah tangga, mendapatkan anak yang saleh dan salihah, membangun ekonomi kita agar anak yang kita tinggalkan nanti mereka anak-anak yang taat kepada Allah, secara ekonomi mereka tidak lemah. Kita bekerja dan bekerja, tapi terkadang kita lupa tentang sebuah lingkaran besar yang telah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa lingkaran tadi? Lingkar yang kota 4 itu apa? Apa? Ajal. Kita lupa itu. Nabi SAW menyebutkan melingkar 4 persegi. Membuat kota 4 persegi. Di tengah-tengah ada garis memanjang keluar dari 4 kotak. Katakan ini. Garis keluar ke sini. Dibuat manusia di sebelah kiri sini. Ini manusia. Yang melingkar 4 persegi ini adalah ajal. Yang keluar ini adalah angan, obsesi, ambisi manusia. Antara garis tengah yang keluar dari 4 persegi itu adalah rintangan-rintangan. Maka terkadang kita dalam berusaha mengejar kehidupan dunia, kita lupa akan berakhir dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Kalian tidak akan tahu, kata Allah, apa yang kalian kerjakan besok. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan. Makanya orang yang meninggal dunia, ruh itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala ada 2 kondisi. Pertama, di saat kita meninggal,
dan di saat kita tidur. Makanya ada orang yang tidur tak bangun, berarti Allah tidak kembalikan ruhnya. Ada orang yang subhanallah ketika azan dikumandangkan misalnya dia terbangun. Makanya kita disuruh oleh Nabi untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Dan jika seandainya tidur itu langsung tidur selama-lamanya, maka kita juga diajarkan Nabi untuk membaca doa. Maka itu pentingnya kita mempelajari doa Islam. Dalam Islam itu kita tidur, hidup karena Allah, dan mati atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh ikhwani, kita harus belajar bersama bahwa kita ini senantiasa dikejar oleh kematian, dan kita bersama-sama berusaha untuk mempersiapkan diri. Kemudian, agar apa yang kita lakukan di dunia ini untuk mengejar obsesi kita, harapan-harapan kita, agar kita tidak melampaui batas, agar kita senantiasa terkontrol di dalam apa yang kita kerjakan, maka minimal ada 3 yang harus kita perhatikan agar kita tidak jatuh dalam kerisauan yang dalam, kekacauan pikiran yang sangat berat. Maka yang pertama yang mesti kita kejarkan adalah sibukkan diri kita dengan yang bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kata Rasul SAW, bersemangatlah kalian di dalam mengerjakan apa saja yang bermanfaat bagimu. Apa saja yang bisa kita kerjakan dan itu bermanfaat, lakukan. Wasta'in billah, kata Rasul, dan minta tolonglah kepada Allah. Mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan di dunia ini, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kalian lemah. Maka ini yang mesti kita perhatikan agar usia kita bermanfaat. Kemudian usaha-usaha kita ini senantiasa bernilai di sisi Allah. Maka lakukan segala sesuatu yang bermanfaat di dunia ini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, sibukkan diri kalian dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Beliau tidak memberikan batasan, Pak. Tidak memberikan batasan dalam urusan akhirat atau urusan dunia, tidak. Artinya ini bersifat umum. Ala ma yanfa'u, apa saja yang bermanfaat, baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai esok pagi, lakukan apa saja yang bisa dilakukan, asal itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, min a'zamil asya'i dararan al-'abdi bitalatu wa faraduhu, bahwa yang terbesar, ya bahaya yang paling terbesar yang dialami seorang hamba adalah waktu kosong dan penganggurannya. Itu paling berbahaya itu. Waktu kosong dan penganggurannya. Orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, nggak punya aktivitas, nggak punya kreativitas, dan dia punya banyak waktu, ini bahaya ini. Kalau berkumpul ini, dia punya banyak waktu, tidak ada hal yang menyibukkan. Ini paling berbahaya, kata Ibnu Qayyim. Kalau berkumpul pada seseorang, ini paling berbahaya. Fa inna an-nafsa la taq'udu farighatan. Ya, sesungguhnya jiwa tidak akan pernah diam. Jiwa kita ini nggak mau diam, nggak akan mau dia satu, ya pasti berubah, mau ini dan buat itu. Ada ambisi yang senantiasa mendorong. Bal illam yushilha bima yanfa'uha
syaghalathu bima yadhurruhu wa la bud. Kalau ketika dia tidak disibukkan dengan hal yang bermanfaat, pasti dia akan disibukkan dengan sesuatu yang merusaknya. Kita ini cuma satu di antara dua. Pertama, kita tidak melakukan atau kita melakukan kebaikan atau kita tidak melakukan kebaikan. Dia tidak mungkin berkumpul dalam satu saat dua. Kalau hari ini kita ngaji, alhamdulillah, ini sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi di saat yang sama, waktunya sama, di tempat lain ada orang yang melakukan maksiat. Karena kalau kita tidak isi dengan kebaikan, yang akan mengisi keburukan. Orang Arab mengatakan al-waktu kas-saif, katanya. Waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'uhu qata'ak. Kalau Anda tidak menggunakan, maka kita akan dilukai oleh pedang itu. Bayangkan. Oleh karenanya kita harus mengerti bagaimana memanfaatkan waktu-waktu kita. Dan sebetulnya orang mukmin tidak perlu merasa kesulitan untuk mencari apa yang bermanfaat. Karena semua yang dikerjakan, yang ada di sekitarnya semua bermanfaat. Dan bisa menjadi hal-hal yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya apa? Paling ringannya menggerakkan di lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Itu ibadah yang tak perlu tenaga dan tak perlu uang. Cukup menggerakkan lisan. Berzikir kita kepada Allah Azza wa Jalla, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Gerakkan lisan kita. Subhanallah. Itu hal yang ringan, tapi bermanfaat. Dan tidak banyak orang yang mengetahui hal itu. Dan tidak banyak orang yang diberikan Allah taufik untuk bisa melakukannya. Oleh itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Inni la amqutu an ara ar-rajula farighan la fi 'amali dunya wala fil akhirah." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku sangat marah kepada seseorang yang tidak melakukan amal di dunia atau amal untuk dunianya, dan begitu juga tidak melakukan amal untuk akhirat. Itu dibenci oleh Ibnu Mas'ud. Umar juga mengejar itu. Orang-orang yang tak melakukan perbuatan yang bisa dikerjakan untuk dunia, untuk rezeki, untuk anak. Kalau bahasa kita apa ya? Orang-orang yang penyogan, orang-orang yang tidak kerja, tidak ada ya, kehidupannya itu tidak ada hal yang bermanfaat, tidak bekerja untuk dunia dan juga tidak bekerja untuk akhirat kita. Subhanallah, ini orang seperti ini ada. Makanya kita gerakkan ya diri kita, kemudian kita ajak anak dan keluarga kita agar bisa berbuat dan bisa melakukan kebaikan. Jangan pernah kita memiliki waktu yang kosong, karena itu akan membuat kita hancur. Kemudian, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis tadi Nabi kita SAW mengatakan, wasta'in billah. Ini adalah pesan, jangan lupa diiringi dengan doa. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, maka jangan pernah seorang mukmin melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah senjata kita. Dan itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak bersandar nanti kepada apa yang kita miliki. Kita tidak bersandar nanti kepada kesanggupan kita, kemampuan kita. Doa kepada Allah. Wasta'in billah. Apapun yang kita kerjakan, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jangan pernah kita melupakannya. Karena Nabi SAW menyebutkan Allah sangat bangga kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Allah sangat bangga kepada orang yang meminta kepadanya. Kemudian dalam hadis itu Nabi kita mengatakan, wala ta'jiz. Jangan kalian merasa lemah. Artinya apa?
dalam melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini, bisa dipastikan kita akan lelah dan kita akan merasa capek dan kita akan merasa mengalami rintangan-rintangan. Itu pasti ada. Nabi telah menggambarkan di antara garis panjang yang keluar dari persegi empat itu ada rintangan, garis-garis kecil. Itu adalah rintangan-rintangan. Dan ketika kita menghadapi rintangan itu, jangan kita merasa lemah. Jangan kita menjadi orang yang kosong tanpa makna. Karena itulah Rasulullah SAW dan para sahabat mencela orang-orang yang sangat panjang angan-angannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, la yazalu qalbul kabiri syaban fi ithnataini fi hubbid dunya wa tulil amali. Hati orang tua akan senantiasa muda pada dua perkara. Yang pertama, cinta dunia dan panjang angan-angan. Kalaupun sudah berumur 70 tahun, tapi perasaan cinta dunia tidak akan pernah tua. Bahkan angan-angan pun tidak akan berhenti. Semakin tua, semakin punya angan-angan. Makanya kata Nabi, pada orang tua itu akan senantiasa muda dua perkara. Yang pertama apa tadi? Hubbud dunia, cinta dunia. Yang kedua, angan-angan yang panjang. Itu tidak akan tua bersama usianya. Dia akan tetap muda. Dia akan tetap muda dalam dirinya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum, Ali bin Abi Thalib mengatakan, inna akhwaf ma akhafu alaikum ittiba'al hawa wa tulal amal. Yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Ali, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa'amat tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun akibat mengikuti hawa nafsu, kamu akan menolak atau menghalangi kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun akibat panjang angan-angan itu akan melupakan akhirat. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan menjadi orang yang penghalang terhadap kebenaran. Dan kalau kita panjang angan-angan, kita akan lupa akan akhirat. Jelas ya? Jadi dua hal yang tak akan pernah tua dalam diri orang tua, cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, di dalam menyikapi perjalanan hidup kita ini, maka jangan kita merasa dizolimi oleh takdir. Jangan pernah kita merasa dizolimi oleh takdir. Ketika kita merasa lebih gagal dari saudara kita, atau ketika kita merasa lebih miskin dibandingkan saudara kita, atau ketika Anda atau kita terkatung-katung di dalam kehidupan dunia ini, sementara teman-teman kita sukses dengan pekerjaan dan kerja-kerja mereka, maka kita tidak perlu berduka dan tidak pula perlu bersedih yang mendalam. Karena sesungguhnya duka tidak akan pernah merubah nasib. Yang paling penting kendalikan hati kita. Bagaimana dia bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak hasad dan dengki kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Perhatikanlah oleh kalian orang-orang yang kondisinya lebih rendah dari kalian. Jangan perhatikan orang yang lebih sukses dari kita. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena ini cara paling efektif agar kalian tidak
meremehkan nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Jadi agar kita bisa bersyukur kepada Allah, senantiasa tundukkan pandangan kita kepada orang-orang yang jauh atau mungkin seiring atau sama dengan kita kondisi dan keadaannya, agar lisan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita bisa membesarkan nikmat Allah yang ada pada jiwa kita. Itulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita melihat orang-orang kafir yang bergelimang nikmat, ya, kita perlu ingat bahwa nikmat iman itu adalah nikmat yang paling mahal yang kita miliki. Jangan pernah kita bandingkan iman dengan harta dunia. Itu tidak sebanding. Kenapa tidak boleh dibandingkan? Karena tidak ada bandingannya. Tidak bisa kita bandingkan, dan jangan pernah kita bandingkan. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang kafir, andaikan dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, begitulah Nabi menggambarkan, maka Allah akan berikan dunia kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Tidak pernah. Tapi karena dunia tidak bernilai di sisi Allah, Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Inilah ibarat dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bandingkan antara iman dengan dunia ini. Karena mereka, harta kekayaan yang ada dalamnya tidak akan ada nilainya sedikit pun. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Maka jangan pula kita di dalam kehidupan ini lupa berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ini sebacakan Nabi SAW, doa beliau yang seharus kita rutinkan untuk kita baca. Hadis riwayat Imam Muslim. Bunyinya adalah, Allahumma aslih li dini. Ya Allah, ya Rabbku, perbaikilah bagiku agamaku. Alladzi huwa ismatu amri. Karena dia adalah benteng urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan dunia mempunyai nilai tambahan bagiku. Waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Semoga Allah SWT membimbing kita dalam kehidupan ini. Dalam doa ini ada 4 yang diminta oleh Nabi SAW. Yang pertama, meminta agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki agama kita. Karena agama ini jalan keselamatan. Yang kita minta kepada Allah agar Allah bimbing kita dalam agama ini. Yang kedua, agar Allah berikan urusan kita mudah di dunia ini. Kemudian Allah jadikan akhirat kita sebagai tempat kembali yang baik untuk kita. Oleh ikhwani, mari kita rutinkan baca doa ini agar kita bisa merasakan bahwa agama adalah hal yang paling mahal. Kemudian Allah perbaiki urusan kehidupan kita, dan Allah jaga urusan akhirat kita, dan Allah jadikan kehidupan kita ini sebagai tempat untuk menambah bekal-bekal dunia kita, bekal-bekal kebaikan kita, dan Allah jadikan kematian kita sebagai tempat untuk kita istirahat dari segala kejahatan-kejahatan. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah
agar kita senantiasa meminta kebaikan dunia dan akhirat kita. Ikhwani, di dalam kehidupan kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi juga menyebutkan tentang obsesi manusia dalam hadis yang lain, bahwa manusia itu sangat mencintai dua hal. Di samping yang tadi, bahwa manusia sangat tamak kepada harta dan juga tamak kepada jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ma dhibbani ja'i'ani ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Rasulullah mengatakan, dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidaklah merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Nabi menggambarkan itu. Tamaknya manusia kepada harta dan kepada jabatan. Ada orang sudah kaya raya, sudah cukup, kita lihat, tapi memang tidak akan pernah merasa cukup. Sehingga suatu ketika Abu Dzar pernah ditanya oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ya, Abu Dzar pernah ditanya oleh Rasulullah SAW ya tentang sifat dan karakter manusia. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina? Qultu na'am wa Abu Dzar. Ini definisi fakir dan kaya. Nah, Rasul ingin mencoba melihat kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengira orang yang kaya itu orang yang banyak-banyak harta? Kata Abu Dzar, iya. Tidak salah Abu Dzar. Tapi Nabi mengatakan, wa tara qillatal mali huwal faqr? Apakah engkau melihat orang yang sedikit harta itu adalah orang yang fakir? Qala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal ghina ghinal qalbi wal faqr faqrul qalbi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang kaya itu adalah kaya hati, dan yang miskin itu adalah orang yang miskin hati. Makanya orang, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ketika harta sudah banyak, dari sisi dunia sudah melimpah, tapi dia tidak akan cukup itu. Ambisinya tak akan selesai di situ, tapi dia ingin lagi, pengen jabatan. Dia tahu dia bahwa jabatan itu akan memberatkan nanti di hari kiamat. Kalau dulu para salaf, ya, mereka takut sekali kalau seandainya ada seekor kambing yang akan terpeleset jatuh karena jalan yang berlubang. Sampai seperti itu takut mereka. Sangat takut kalau ada hewan-hewan yang berjalan terjatuh karena di situ ada lubang. Mereka nanti takut itu akan dihisab Allah di hari kiamat. Di kita ada sebagian jalan memang lubang aja sih. Gitu kan. Na'udzubillah. Ini semoga Allah SWT Allah jaga para pemimpin kita. Allah jadikan hati-hati mereka peka dengan kondisi masyarakat. Allah jadikan mereka dalam taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Jangan dikira orang yang miskin harta itu ya, orang miskin, orang fakir. Tapi lihatlah, kata Abu Dzar, kata Rasulullah ke Abu Dzar, orang yang miskin, yang fakir itu orang yang fakir hatinya. Makanya dalam sabda Nabi SAW yang lain, laitsal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs.
Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya diukur dengan selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kita azan, kita dengarkan azan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Mari kita lihat bahasa Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang kecintaan manusia terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian, kata Allah, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ini bahasa Al-Quran ini. Bahwa tidak ada orang yang tidak mencari dan mencintai dunia, dan juga tidak ada orang yang tidak mencintai harta. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia itu berlebih-lebihan, sehingga tidak peduli halal haram, sehingga tidak peduli lagi sumbernya dari mana. Yang penting dia dapat, yang penting dia kaya, yang penting dia melihat bahwa dirinya bisa memiliki apa saja.
Ini cinta yang berlebihan. Yang kedua, bahasa Al-Quran terhadap orang yang cinta harta, wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ini Allah menggambarkan tentang manusia, ketamakan manusia terhadap harta. Kalian, kata Allah, benar-benar mencintai harta dengan berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadun nasu illa hirsan. Hari kiamat semakin dekat dan tidak bertambah keinginan manusia terhadap dunia melainkan semakin rakus. Ini bahasa Nabi ini. Bahwa sifat manusia itu rakus kepada harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bahwa manusia senantiasa berusaha untuk mengumpulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang sering kita baca, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kalian itulah lalai. Itulah manusia. Itulah keadaan dan kondisi manusia. Kalau kita baca dalam surah Al-Hadid ayat 20, itu tentang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat-sifat dunia. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia itu adalah la'ib. Apa itu? Apa makna la'ibun? Permainan. Dunia ini kata Allah ibarat orang sedang bermain, asik tapi melelahkan. Ingat main bola, satu orang, satu bola mengejar berapa orang? 22 orang mengejar satu bola, asik luar biasa. Berapa menit? Apa main bola, Bang? Subhanallah, asik, Masya Allah, dikejar bersama-sama. Dikejar satu bola itu bersama-sama. Asiknya bukan main. Tapi setelah itu barulah dia merasakan kelelahan. Itulah gambaran dunia itu kata Allah. Walahun. Apa itu lahun? Dunia itu setelah dia sebagai permainan, kemudian dia sifatnya melalaikan. Apa yang kita kejar, apa yang kita dapat, semua itu akan membuat kita lalai. Yang ketiga, wazina. Dunia itu adalah perhiasan kata Allah. Pernah kita menengok orang pesta? Ketika orang pesta di rumah itu disulap habis-habisan. Dibuat tenda depan rumah, semua dinding dikasih kain, semua. Gitu kan? Kita lihat, dihiasi. Tapi setelah pesta selesai, dicopot semua perhiasan tadi kan. Balik lagi seperti semula. Bayangkan. Indahnya sebentar saja, tidak lama. Kemudian kata Allah yang keempat, watafakhur, saling berbangga-bangga, saling kita mengatakan saya orang yang paling hebat. Watakatsur, dan saling berbangga-bangga, dan kita berlomba-lomba banyak harta dan banyak anak. Itu karakter dunia. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa mentadabburi ayat ini. Kita bahas bagaimana pendapat para ulama, bagaimana Allah gambarkan tentang hakikat dunia itu.
Walid ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Nabi SAW menggambarkan tentang pengakuan manusia nanti di hari kiamat kala. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdait. Anak Adam akan berkata di hari kiamat, hartaku, hartaku. Tidaklah harta yang engkau miliki melainkan apa yang telah engkau makan lalu habis menjadi kotoran. Apa yang engkau kenakan pasang akan menjadi lusuh. Dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang harta milik kita sesungguhnya. Makanya kita evaluasi dari harta-harta kita ini ya, sudah berapa yang sudah kita berikan di jalan Allah. Kalau bahasa para ulama dalam mensyarah hadis, sadaqatin jariyah itu adalah bermakna wakaf. Sudah berapa harta kita yang kita kejar, kita cari ini yang kita wakafkan di jalan Allah. Masjid butuh sumur. Siapa yang dari awal membeli mesin, kemudian mengupah semua lengkap sampai air itu dinikmati oleh orang. Coba cari lembaga pesantren pendidikan misalnya yang butuh air bersih, yang butuh sumber air bersih. Coba kalau tidak bisa kita seluruhnya masuk, berapa bagiannya? Misalnya masjid ini butuh sumber air untuk wudu kaum muslimin, katakan 15 juta. Tak bisa kita 15 juta masuk 1 juta. Tak bisa, ya 15 juta tambah 5 juta. Seberapa mampu kita? Yang penting ada harta kita yang kita wakafkan di jalan Allah. Itulah harta yang sesungguhnya. Ada masjid butuh AC, maka masjid kita patungan masjid, kita masuk di situ. Ada masjid butuh sajadah, kita ikut di situ. Ada masjid yang butuh perbaikan, kita masuk di situ. Maka coba kita cek satu-satu harta kita. Jangan-jangan harta kita selama ini hanya untuk makan dan minum kita, pakaian kita, yang semuanya habis. Kalau yang dipakai lusuh, kalau yang dimakan menjadi kok. Tidak ada yang kita, tidak ada harta yang kita wakafkan jalan Allah. Kalau ada kotak yang lewat, yang angka-angka kecil aja terus masuk. Nah, itu dia. Yang merah, yang biru itu jarang mampir di situ. Ini subhanallah. Mari kita evaluasi. Mari kita evaluasi. Maka Nabi mengatakan harta kita semua itu ada 3. Yang kita pakai menjadi lusuh, yang kita makan menjadi kotor, dan kita infakkan, itulah harta yang sesungguhnya bagi kita. Kemudian perlu satu hal yang kita ingat juga. Nabi memberikan peringatan tentang fitnah harta ini yang sangat banyak membinasakan manusia, membuat kita terpecah belah, membuat kita hancur, bahkan antara kakak beradik berantem. Satu keluarga pecah tak saling sapa gara-gara harta. Virus yang merusak ukhuwah, baik itu kekerabatan, bahkan ukhuwah Islamiyah, itu adalah harta. Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, yaitu ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Jangan sampai gara-gara harta kita tidak saling sapa. Jangan sampai gara-gara harta kita pecah. Jangan sampai gara-gara harta kita tidak menjaga ukhuwah imaniyah. Dan jangan sampai gara-gara harta kita tumpahkan darah, atau hubungan kekerabatan kita putus. Jangan sampai. Nabi telah ingatkan itu kepada kita. Rasulullah SAW juga bersabda, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wad dirham wa huma muhlikakum. Sesungguhnya
yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dinar dan dirham, dan keduanya juga akan membinasakan kalian. Nabi ingatkan itu. Umat dahulu hancur karena dinar dan dirham. Kalian juga demikian, kata Nabi SAW. Kalau kita tidak berhati-hati dengan harta ini, maka akan membuat kita pecah dan kita akan membuat orang-orang yang binasa. Sampai kapan? Cukup? Cukup? Nah, sementara kita cukupkan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Karena mulai berubah-berubah tempat duduknya tentu ya, kita harus paham. Geser sedikit kan? Baik, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi awal untuk kita bersama, dan semoga kita bisa sama-sama belajar. Saya melihat bahwa di pasar ini harus bicara harta banyak. Di pasar ini harus disinggung masalah agar obsesinya tidak salah, agar ambisinya bisa ditahan dan angan-angan tidak terlalu panjang. Karena kalau tidak, kita akan larut dan hanyut, dan kita akan tanpa sadar kita akan binasa nantinya. Maka kita ingatkan melalui harta, dan para ulama banyak mengarang buku tentang harta. Ada Islahul Mal namanya, buku ini luar biasa. Ada Al-Kasb, bagaimana cara mencari harta, dan masih banyak lagi buku-buku ya, seperti Halal Haram yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Nah, itu harus dibahas agar kita tidak salah dalam menyikapi harta, agar kita benar-benar di dalam ya mencari dan mengumpulkan harta kita, tahu kita manfaatnya dan tahu kita tujuannya ya, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam mencari harta tidak menjadikan kita lalai kepada syariat Allah yang mulia ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk kita bisa duduk dalam majelis ini, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami dan kita semua. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin sikap yang kurang tepat ya, maka kami minta dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal. Ya. Ini pedagang lagi. Ini baba ini pedagang nih. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dagang itu adalah halal. Allah halalkan perdagangan untuk kita. Jual beli itu halal. Bahkan ketika pedagang itu jujur, burika lauma, akan Allah berkahi hasil dagangannya. Apa maksud jujur di sini? Pedagang mengatakan, ini barang bagus enggak, Pak? Kata pembeli, bagus. Memang bagus gitu. Ini barang baru. Kalau baru katakan baru. Kalau lama katakan lama. Itu jujur. Jangan pernah disembunyikan cacatnya. Jangan pernah kita sembunyikan kekurangannya. Makanya Nabi doakan, di zaman Nabi ada apa namanya? Ada orang yang penjual, ya, katakan seperti kita jual cabai hari ini. Yang kering taruh di atas, yang basah taruh. Ketika orang datang beli, yang diambil yang itu tidak jujur. Itu bahaya bagi seorang pedagang. Ya? Pada prinsipnya pedagang itu boleh, dan kalau dia jujur, hasilnya Allah berkahi. Makanya para pedagang sekali lagi harus mengetahui fikih tentang dagang. Di zaman Umar, masuk pasar di kota Madinah itu tidak fakih dalam bidang, atau tidak faham dalam bidang jual beli, diusir Umar lapaknya. Tidak usah kamu berdagang sini. Umar keliling di pasar, orang ini tidak fakih, dia tidak faham jual beli, hukum jual beli tidak faham, tidak boleh buka lapak situ, diusir. Tak pantas kamu berdagang.
Karena kalau orang yang tidak tahu ilmu, maka dia akan berbuat semena-mena. Berbuat semena-mena. Maka ketika kita berdagang, silakan. Namun ketika nantinya ada azan sudah dikumandangkan, ya kita berhati-hatilah di situ. Bahwa setelah lagi azan, ambil sikap kita. Ini ujian tuh Babah. Ketika azan banyak pula orang datang kan. Nah, itu. Coba subhanallah. Mungkin Bapak Ibu semua yang ke Madinah pernah umroh ya. Subhanallah, indahnya ya. Ketika azan, sebelum azan berapa menit sudah itu tutup ruko-ruko itu. Ya Bang ya? Yang pernah umroh tahu tutup, khalas katanya. Khalas. Kita ulurkan realnya, khalas katanya. Sudah, kita nggak dagang lagi. Azan sudah. Nah, ini yang harus kita latih nih. Tinggalkan gelaran dagangan itu. Nah, tutup. Kalau di Saudi tutup sedikit aja. Tapi kalau di Indonesia jangan tutup sedikit. Habis barang itu nanti. Di Saudi, mohon maaf, di Saudi, Arab Saudi, itu ketika azan ruko tutup semua. Ruko tutup. Yang lapak-lapak di tepi jalan, jadi tinggal. Ya, ditinggalkan, ditutup. Insya Allah aman. Maka oleh karena itu kita harus berusaha menjadi orang yang berhati-hati agar tidak termasuk kepada obsesi yang tercela, agar kita tidak kalah oleh dunia, agar Allah berkahi usahanya, hasilnya. Maka ikutilah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam bab itu, dan kita berhati-hati mencari jam-jam yang mana ketika salat kita dahulukan salat, walaupun mungkin ramai pengunjung atau ramai orang-orang yang datang. Kita sebagai laki-laki tidak ada panggilan yang paling besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada hal yang paling besar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita sifat-sifat seperti itu. Allah dihadirkan dalam diri kita bahwa syariat ini adalah sesuatu yang mulia dan sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.